Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini ada KTSP 2006 merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan. Direncanakan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang mana pengembangan kurikulumnya sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik peserta didik dan tentu serta kebutuhan masyarakat setempat. Nah, di sini juga ada karakteristik kurikulum 2006. Nah, yang pertama, menekankan pada ketercapaiannya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Dan yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar, upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dan ciri-ciri tersebut harus tercermin dalam praktek pembelajaran. Pengertian Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia atau efektif, berketerampilan psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif yang berkesinambungan, sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kelima, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Perbedaan kurikulum 2006 dan 2013. Kurikulum 2006. 1. Standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. 2. Lebih menekankan pada aspek pengetahuan. 3. Di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3. 4. Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak. 5. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 6. Teks sebagai mata pelajaran. 7. Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. 8. Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. 9. Penjurusan mulai kelas 11. 10.
BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Kurikulum 2013. 1. Standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. 2. Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard skills. 3. Di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 4. 4. Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. 5. Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di SMP, SMA, SMK dengan scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. 6. Teknologi informasi dan komunikasi bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Yang ketujuh, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. 8. Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. 9. Peminatan atau penjurusan mulai kelas 10 untuk SMA atau MA. 10. PK lebih menekankan mengembangkan potensi.